Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan periode 2 Geografi 3 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Susilawati SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Syahkuala dengan nomor NPM mahasiswa PPG 230650501111. Saya adalah seorang guru geografi di SMA 1 Malang, Kabupaten Kediri. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, saya memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 2 gelombang 3 tahun 2024. Berikut ini adalah video layanan yang akan saya laksanakan. Mohon bimbingan dan masukan. Akhir saya mengucapkan terima kasih dan selamat menyaksikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita baca, lebih baik kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baiklah, alhamdulillah kita bisa belajar biasa ya. Jadi bagaimana keadaan kalian, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ada makan tadi pagi? Ada yang nggak makan? Siapa yang nggak makan pagi? Pagi makan nasi di rumah ya, biarkan sakit perut sampai di sekolah ya. Jadi tidak ada alasan sakit kepala, sakit perut sampai di sekolah, karena itu penyakit. Jadi ibu harapkan kalau ke sekolah itu makan nasi terus mandi. Ada yang nggak mandi tadi pagi? Ada. Lupa ada nggak mandi ya? Jadi ibu harapkan semua mandi ya. Jadi ibu absen dulu ya. Siapa yang absen hari ini? Hadir semua. Ya, ibu absen dulu. Alin Maulana, Aril, Aura, Aulia, Auzan, Citrita, Citriani, Furkan, Kafifa, Zaki, Makfiratul Naila, Muhammad Hafiz, Muhammad Nofar, Wira, Rizka, Saimur, Sabzahila, Siratul Aulia, Syarifah, Hilda,
Isra, Miftahul Jannah, Matunis, Al-Fatih, Muhammad Fajar, Alfi Fauzan, Irzatillah, Muhammad Arafi. Ya, baiklah. Sekarang kita belajar untuk hari ini, yaitu materi tentang Desa. peruangan kota. Jadi untuk pertemuan pertama kita akan pelajari dulu tentang desa dulu ya. Pertemuan baru kota. Ya, sekarang Ibu mau bertanya dulu pelajaran yang ke belakang yang kemarin kita pelajari tentang Ibu mau bertanya dulu, apakah kalian sudah mengerti tentang wilayah? Coba dulu ya, apa itu wilayah? Wilayah adalah suatu unit geografi atau area dengan batas tertentu. Yang lain? Kelompok lain, apa itu wilayah? Ya, apa? Yang bilang sama juga, dijawab. Kelompok yang itu, apa itu wilayah? Yang pelajaran kemarin. Apa? Ya. Jadi untuk hari ini kita belajar tentang, kita lanjutkan tentang interaksi desa ya. Kemudian kita lanjut tentang kota. Coba perhatikan desa ya. Ya. Pengertian desa, keruangan serta perkembangan desa. Pengertian desa adalah Sekelompok orang yang berada di suatu tempat dan saling terkait satu sama lain. ya. Desa itu adalah sebuah Sekelompok orang ya, sebuah desa atau sebuah kampung ya, atau sebuah pemukiman. Terus di desa itu pemukiman itu ada batas-batasnya juga ya, ada batasnya. Misalnya ya, ini kemana batasnya, kemana sampai mana? Sampai Palu ya. Terus Palu itu batasnya sampai di mana lagi? Nah, ada batas-batasnya dia ya. Itu pengertian desa. Terus bagaimana hidup di desa? Situasi atau kondisi di desa bagaimana? suasananya dingin. Ya, di desa itu suasananya jelas. Polusi udaranya tidak dikotori dengan asap kendaraan. Beda sama yang di kota. Sangat berbeda ya. Kalau di desa itu hidupnya lebih aman, lebih tentram. Terus dari segi makanannya pun kita lihat banyak ya yang sehat ya, banyak mengandung. Bisa lihat salah satu contohnya apa makanan di kampung? Apa? Ubi itu langsung ya dari tanah dengan dilebur makan tanpa pengawet ya. Jadi kalau di desa itu kita hidupnya lebih mewah berasa ya daripada di kota. Kalau di kota itu semua beli ya, semua pakai uang, serba uang ya. Kalau kita di desa itu mungkin kalau air nggak beli, terus beras nggak beli ya. Kalau di desa ya lebih nggak lebih ke berpetani
Kita beli ya. Pasti yang dari kampung ini dibawa ke kota. Ya. Nah itu yang dia ada di desa. Sekarang menganalisis pola dan faktor-faktor interaksi desa. Ya, yaitu menganalisis pola faktor desa, pola keuangan desa dapat dibagi menjadi beberapa jenis pola. Pola pemukiman, yaitu pemusat pola pemukiman pemusat paling banyak dijumpai di daerah Indonesia. Ya, iya. Terus pola pemukiman penyebar, faktor mengenai pola pemukiman tersebar adalah karena letaknya wilayah berada di contohnya di daerah daerahnya dataran tinggi, misalnya di Tangsel ataupun di daerah pegunungannya itu dikatakan daerah dataran tinggi. Kalau pemukiman memanjang bagaimana? Ya. Kalau pemukiman memanjang bagaimana? Kalau pemukiman memanjang di daerah yang cenderung tumbuh dan perkembangan di sisi jalan, sehingga membentuk pemanjang jalan dan lingkungan, ya, itu di daerah memanjang lingkungan di jalan-jalan. Terus pola pemukiman melingkar, bagaimana membentuk melingkar? Contohnya apa? Contohnya hubungan manusia dan Tuhan. Ya. Membentuk melingkar antara manusia dan Allah. Terus ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti topografi, sejarah. Kalau iklim seperti planet, satelit, ya, di luar sana. Terus sumber daya alam apa? Ya, yang berasal dari alam. Misalnya terus kebudayaan terjadi di masa lampau, ya. Terima kasih. Sekarang, ya.
Terima kasih. Sekarang, ya. Sekarang kalian ibu bagi lembar kertas soal, ya, dijawab di kertas ini, ya. Yang tadi pengertian, ya, pengertian bentuk ruangan desa, terus mengenai isi sekolah dan faktor interaksi desa, terus menjelaskan usaha penggunaan bangunan
ya. Terus nanti kita presentasi satu persatu kelompok ya. Aku harapkan yang benar-benar yang kalian jawab ya. Ya, sekarang langsung dijawab. Ibu kasih waktu berapa menit? 5 menit. Habis itu kita presentasi. Apa pengertian? Langsung dijawab ya. Langsung dijawab. Langsung dijawab. Tulis nama kelompok ya semua. Kalau sudah siap, coba kelompok utama, coba ambil. Sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dipresentasikan oleh Syarifah Raihan. Kepada Syarifah Raihan kami persilakan sekarang. Baik, saya Syarifah Raihan. Saya akan memulai saja presentasi dari saya. Pengertian desa. Desa adalah sekelompok orang atau individu yang tinggal di suatu tempat dan saling terkait satu sama lain. Biasanya dalam suatu masyarakat desa akan terjadi interaksi yang teratur atau terstruktur. Desa selalu identik dengan lingkungan, masih hanya perpohonan, sehingga udara di sekitarnya segar. Desa memiliki banyak sebutan dalam masyarakat di Indonesia. Di wilayah Sunda, desa sering disebut kampung. Menganalisis pola dan faktor-faktor interaksi desa. Pola pemukiman memusat pada paling banyak dijumpai di daerah Indonesia. Pola pemukiman menyebab faktor yang memengaruhi pola pemukiman tersebar adalah karena letak wilayahnya berada di daratan tinggi. Pola pemukiman memanjang dan pola pemukiman meningkat. Dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti iklim, topografi, sumber daya alam, kebudayaan, dan sejarah. Usaha pemerataan pembangunan di desa, mengembangkan dan memperlihatkan wilayah perbatasan,
mengirimkan tenaga ahli ke pedesaan dan daerah terpencil, membuka lapangan pekerjaan di pedesaan dan daerah terpencil, mengembangkan sektor pariwisata di daerah pedesaan dan daerah terpencil. Baik, sekarang kami buka sesi pertanyaan. Bagaimana, ada yang bertanya? Ya, dari kelompok kami 2, 3 ada yang bertanya? Baik, saya ingin bertanya kepada Namanya? Tidak. Bapak dan Bapak Gubernur. Saya ingin bertanya kepada kelompok Suaranya yang kuat ya. bagaimana menurut kalian Bapak dan Bapak menyelesaikan jika ada masalah dalam Bagaimana? Yang keras. bagaimana Bapak dan Bapak menyelesaikan jika ada masalah dalam komputer? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mr. Chandra. Dikumpulkan orang yang bersangkutan dengan masalah, dibuatlah sebuah musyawarah atau musafakat supaya masalahnya selesai. Mengerti? Ada yang bertanya lagi? Baik, saya menjawab pertanyaan. Ada, mereka melakukan pergaulan bebas, bergaya apa, memakai satu perjudian dan pembinaan. Bagaimana, ada yang bertanya? Ada yang bertanya lagi? Tidak ada ya? Kalau tidak, Hanya ini dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mana dibuat ya, setelah kalian mempelajari semua tentang desa ya, jadi kalian mempelajari tentang desa ya. Desa yaitu tempat tinggal kita ya, atau bisa dikatakan kampung ya, kampung kita, halaman kita ya, tempat tinggal kita itu namanya desa ya. Di desa kita tentu kita itu penghasilannya dengan berkatnya pertama ya, dana padi ya, dana sayuran, terus ada juga peternakan ya, melihara kambing, bebek ya. Jadi itulah yang dikatakan kampung ya, desa. Beda dengan kota. Kalau di kota ya, semuanya pakai duit, pakai uang ya. Terus kalau masalah sosial lebih desa ya. Desa misalnya kita apa contohnya masalah sosial, saling membantu, saling kasih mengasih ya. Misalnya kita nggak ada apa-apa, satu pasti dikasih sama tetangga ya. Banyak sosial tinggi di sini desa.
Kalau di kota, kalau di kota itu hidup kita nafsi-nafsi. Ya, di kota nggak open dengan keadaan orang, nggak open dengan tetangga ini begini, tetangga itu begitu, nggak ada. Ya, nafsi-nafsi. Apa nggak ada, apa ada nggak ada, kita di rumah sendiri. Coba kalian perhatikan di kota. Di kota itu orang sibuk dengan pekerjaan sendiri. Pagi pergi, pulang sore, kan? Coba perhatikan di desa. Bagaimana hidup di desa? Pagi ke sawah sebentar, pulang nanti duduk-duduk santai-santai, ya kan? Kalian jauh sih. Mungkin kalian belum tahu bagaimana tinggal, ya. Tapi kalau kita udah pernah tinggal di desa, pernah di kota, sudah tahu bagaimana hidup di kota, bagaimana hidup di desa. Tapi kalau ibu rasa lebih enak hidup di desa. Karena di desa yang pertama sekali kita lihat dari apa? Dari udara, ya, udara masih kotor dengan udara ya. Kalau di kota banyak kendaraan, ya, banyak kereta, jadi udaranya tuh udah jadi itu pengertian desa. Ada yang mau bertanya? Misalnya kayak tadi pertanyaan di kampung, ada masalah dengan Pak Uci ya, lurah yang korupsi, ya, itu yang bermusyawarah masyarakat, ya, termasuk Tuhapeun, ya, Tuhapeun apa nanti bermusyawarah bagaimana ditangani sama orang itu, baru nanti gimana pecat atau ditegur, ya. Jadi ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang desa? Ada? Kalau tidak ada, baiklah. Ini kita tutup kalau nggak ada sedikit apa dari ibu. Coba dengar. Nanti di rumah, ya, tolong buku paket itu dibaca, ya, dibaca-baca. Di rumah kita lanjut tentang wanita, ya. Jadi di rumah nanti kalian ada PR, ya, ada PR yang kalian harus selesaikan untuk pertemuan selanjutnya nanti kalian kumpul, ya. Jadi PR-nya nanti bagi lembar kertas, ya, untuk pertemuan kedua nanti dikumpul, yaitu tentang bagaimana keadaan di desa kalian masing-masing, ya, bagaimana keadaan desa kalian masing-masing, cuacanya, ya, keadaannya, terus penduduknya bagaimana, ya. Ini ibu bagi lembar kertas, ya, jadi bisa dikerjakan, ya, betul.
Ujian itu tambahan, nilai tambahan nanti. Ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3. Jadi tugasnya dikerjakan di rumah, jangan lupa ya. Besok dikumpul pertemuan kedua ya. Sudah mengerti kan apa maksud ibu? Sudah. Kalau sudah mengerti, kita tutup sampai di sini. Dan ada yang bertanya? Jadi, sampai di sini dulu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kita mengakhiri itu penutup ya. Kita akhiri dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.